dari channel Konten Apik, dan spesial untuk malam ini kami mengundang salah satu komisioner di KPU Kabupaten Pemalang di divisi sosialisasi. Ada Bapak Agus Setianto. Ya, Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke. Ya. Ini kondisi atau situasi kantor KPU ini sekarang ini bagaimana Pak? Kalau jadi kronologisnya kan akhir Maret kemarin. Jadi Maret kemarin itu ketika COVID itu mulai muncul pandemi, mulai rame. Kemudian kan semua tahapan KPU kita hentikan. Jadi salah satu yang dihentikan itu adalah kerja-kerja penyelenggara pemilu tingkat kecamatan sama desa. Jadi akhirnya mereka lockdown semua, akhirnya tidak ada aktivitas di kecamatan sama desa. Nah, akhirnya berimbas ke kabupaten juga. Jadi kita akhirnya hanya menyiapkan hal-hal yang memang bisa dilakukan tanpa harus bertemu dengan orang. Contohnya? Ya misalkan yang seharusnya rapat mengundang banyak orang, sekarang nggak boleh. Akhirnya kita hanya rapat pakai online. Terus kemudian kita juga disuruh piket. Jadi, ada jam piket juga. Dilarang bareng-bareng di kantor ini. Jadi harus piket, terus ya bahasa umumnya WFH lah. Nah, akhirnya sepi. Sepi, berarti benar-benar nggak ada kegiatan Pak? Kalau kegiatan ada tetap data pemilih itu tetap kita cermati, tetap kita intinya kita cross check terus, kemudian kita rapat tetap, tapi tidak bareng-bareng. Jadi pakainya online virtual. Jadi seperti itu. Oke Pak, untuk ini pilkada pemilihan Bupati Pemalang kan mundur alon-alonnya. Iya. Dulu itu sempat bulan September. Awalnya September tanggal 23. Tapi keputusan itu sudah ditetapkan melalui apa gitu? Ya itu kan setelah COVID, itu kan kemudian ditunda sampai 3 bulan kan? 3 bulan. 3 bulan. Kemudian akhirnya antara KPU, DPR sama pemerintah, Kementerian Dalam Negeri sepakat pilkadanya atau pilihan bupatinya itu ditunda sampai Desember. Kondisi seperti itu yang menetapkan, misalkan ini pandemi sudah berakhir, itu dari mana Pak? Nah sampai hari ini kan tidak ada lembaga yang atau tidak ada pihak yang berani mengatakan pandemi akan selesai kapan. Makanya dulu KPU itu punya 3 opsi ke pemerintah sama DPR, ditunda sampai Desember 2020 atau Maret 2021 atau bahkan setahun sampai September 2021. Cuma kemarin akhirnya tanggal 27 kemarin 27 Mei DPR terus pemerintah KPU gugus tugas juga sepakat bahwa ditundanya sampai Desember dan keputusannya adalah tanggal 9 Desember 2020. Nah, jadi mundur 3 bulan. 3 bulan lagi Pak ya? Iya, harusnya September coblosan. Dengan waktu 3 bulan itu cukup untuk ya ini akhirnya kan yang jadi masalah besok itu. Jadi kemarin keputusannya setelah rapat dengan DPR, pemerintah itu kan tanggal 15 Juni ini kita mulai lagi. Jadi PPK atau penyelenggara pemerintahan kecamatan, desa kita aktifkan lagi. Jadi bentar lagi di desa itu rame. Ada kerja-kerja yang dilakukan oleh mereka, termasuk coklit. Besok ada coklit juga. Coklit itu kayak BPS itu sensus lah. Iya, sensus RW desa gitu ya. Kalau besok mensensus orang-orang yang 17 tahun ke atas yang sudah punya hak pilih di sensus. Nah, gitu. Pak, untuk yang tadinya 23 September 2020 ditunda bulan Desember. Nah, ini ngomong-ngomong anggaran Pak, banyak banget ya untuk penyelenggaraan Kabupaten Pemalang sendiri sampai 50 miliar itu kan. Terakhir kegiatan itu berhenti berarti pas April atau Maret Pak? April. Kegiatan tatap muka gitu. Kalau semua tahapan ditunda bulan Maret. Akhir Maret. Cuman sampai April kita masih ada beberapa tahapan yang harus segera diselesaikan. Jadi tapi setelah April langsung lockdown semua. Jadi tidak boleh menggunakan uang itu karena belum jelas mau ditunda sampai kapan. Jadi ya baru keputusannya nanti tanggal 15 uangnya akan kita aktifkan lagi untuk 15 Juni ini. Iya. Saya masih penasaran ini Pak. Bagaimana KPU kemudian DPR itu
memutuskan suatu kondisi, oke lah, pilkada jalan bulan ini, itu tolak ukurnya dari mana? Jadi kan gini, apa namanya, soal penundaan itu kan asalnya dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu lah. Jadi Perpu itu menyatakan bahwa pilkada itu akan ditunda sampai Desember 2020. Tapi di dalam Perpu itu juga diatur secara khusus bahwa ketika pandemi ternyata sampai Desember belum berhenti, maka bisa ditunda lagi. Akhirnya setelah itu KPU berkirim surat ke gugus tugas. Ya, intinya suratnya adalah menanyakan kapan pandemi berakhir, terus kira-kira kalau berakhir bulan Mei, dulu kan 29 Mei informasinya, apakah nanti ada pasca pandemi atau normal baru lah. Kemarin sudah dijawab sama gugus tugas, intinya adalah memperbolehkan KPU untuk melanjutkan tahapan, dan DPR kemudian pemerintah dengan surat gugus tugas itu dijadikan dasar bahwa pilkada tetap bisa digelar. Jadi artinya kondisi pandemi berhenti, yang berhak gugus tugas. Ya, kita dasarnya ikut pemerintah aja, misalkan ternyata kalau kemarin dasarnya adalah ternyata nggak bisa, ya kita karena kita kan ikut kita kan hanya melaksanakan undang-undang aja. Betul. Ketika pemerintah sama DPR-nya sepakat Desember, ya udah kita harus melaksanakan aturan. Iya. Gini Pak, ngomong-ngomong tentang partisipasi pemilih ini, pemudi, ini data yang saya lihat itu 100.000 orang. 101 terakhir. 101. Iya, nah, betul. Ini KPU memandangnya seperti kayak apa? Wah, ini nih, berarti pemilu partisipasi bakal naik. Menurut Pak Agus gimana? Kalau pemudik itu pulangnya bulan April kemarin, 2019, atau seminggu sebelum pemilu lah, presiden, maka angka partisipasi Pemalang itu bisa 81%. Di atas target? Iya, lebih dari target. Itu sama dengan rata-rata nasional. Iya. Karena saya hitung 101.200 sekian itu sama dengan 9% dari jumlah pemilih total. Yang jumlahnya itu 1,1 juta. Di Pemalang ya Pak ya? Kemarin kan partisipasi kita hanya 72%. Itu sudah besar. Cuma masih jauh dari rata-rata nasional 81-82. Makanya kalau 9% hari ini pulangnya bulan April lalu, terus datang ke TPS nyoblos, itu kita tinggi banget. Tinggi banget ya. Nah, cuma tapi nggak ada hikmahnya sebenarnya COVID itu. Hikmahnya adalah kita jadi ngerti di Pemalang itu jumlah perantauannya berapa. Itu aja kan yang lapor ke gugus tugas. Bagaimana dengan yang nggak lapor? Mungkin ada yang nggak lapor, mungkin ada juga yang belum pulang, atau masih ada di laut kan. Jumlahnya banyak banget. Nah, jadi kalau di total mungkin lebih dari 100.000 sekian. Kita bicara teknis Pak. Bagaimana warga Pemalang yang mereka punya KTP Jakarta, kan ini mudik. Nah ini teknisnya bagaimana agar bisa nyoblos di Pemalang? Kalau di pemilu ada aturannya, jadi pakai surat pindah mencoblos, pindah memilih. Tapi kalau di pilkada kan nggak ada. Nah makanya kemarin Ketua KPU RI waktu tanggal 27 Mei sama pemerintah sama DPR mengusulkan salah satunya adalah bisa nyoblos pakai pos. Apa itu maksudnya Pak? Jadi misalkan orang Pemalang nih, karena takut datang ke TPS tertular COVID, dia bisa pakai pos. Oh, sistem kurir ekspedisi iya, itu. terutama yang di luar daerah. Jadi enggak Pak, yang pemudik yang udah ada di Pemalang ini. Nah, masalahnya pemudik itu kan cepat atau lambat pasti pulang ke Jakarta lagi. Misalkan ini nggak pulang lah sampai bulan Desember pemilu. Iya. Ya kalau nggak pulang, KPU juga justru lebih senang. Mereka pasti akan nyoblos semua. Cuma masalahnya tadi pertanyaan kalau KTP-nya. Ya, KTP gimana? Kalau KTP-nya sudah bukan warga Pemalang, ya nggak bisa. Karena pemilihnya harus. Apakah mungkin ada surat pindah atau apa? Ribet ya Pak ya? Tetap dia harus ber-KTP Pemalang. Kalau dia sudah pindah domisili ya. Ini Pak, kebanyakan perantau itu yang sudah bertahun-tahun di luar itu udah ganti KTP Pak. Banyak juga tapi yang
yang apa namanya KTP masih sini tapi ya juga banyak. Ya jadi ya kita sih berharapnya Desember besok walaupun mereka balik ke Jakarta tetap pulang lagi untuk nyoblos. Cuma kan memang persentasenya akan susah diprediksi. Kalau 101 kecuali kalau kayak pilkades itu kan ada orang yang menjemputi pakai bis bisa. Kalau pemilu kan apakah calon bupati yang nanti muncul berani ke sana kan kita berani ke sana atau bisa memancing perhatian para perantau gitu. Nah ini ya hikmahnya itu. Yang penting kita sudah ngerti minimal data terakhir estimasinya sampai 101.000 itu kan jumlah yang besar itu. Dan konon katanya kan nomor 2 Jawa Tengah. Jadi kalau di tiap pemilu Pemalang itu partisipasinya selalu terendah di Jawa Tengah atau minimal lebih tinggi sedikit dari Kabupaten Brebes. Brebes kan Brebes terendah ya? Ya, dan perantaunya juga nomor 1 kemarin kan jumlahnya. Yang sama. Jadi ini bisa dianalisis bahwa Pemalang karena partisipasi turun ya karena perantau itu ya Pak. Karena orang-orang usia-usia produktifnya di luar daerah. Jadi makanya kalau besok itu ada ide surat suara pakai pos itu akan membantu partisipasi di daerah kayak Pemalang, kayak perantau. Jadi orang-orang Jakarta misalkan ada mekanisme nyoblos di Jakarta terus surat suaranya dikirimkan ke Pemalang itu mungkin bisa. Tapi itu baru usulan dari KPU. Kira-kira teknisnya bagaimana? Teknisnya seperti itu. Ya, karena itu kan bagian juga dari menolong pemilih untuk tidak berdesak-desakan di TPS atau bagi pemilih yang sakit misalkan di rumah sakit sedang menjalani rawat inap gara-gara COVID misalkan dia bisa pakai surat misalkan dia dirawat di Jakarta atau di mana kan bisa. Nah, pemberlakuan protokol kesehatan Pak itu kalau nanti di TPS seperti apa Pak? Gambarannya. Ini lagi dibahas terkait teknis penyelenggaraan, salah satunya adalah pemungutan suara. Gambarannya adalah jumlah pemilih di TPS itu dibikin lebih sedikit. Jadi untuk menghindari kerumunan. Berarti semakin banyak TPS dong? Ya, resikonya dan semakin banyak. Rencananya di TPS itu semula kan kalau pakai undang-undang normal, pakai undang-undang pilkada yang normal, jumlah pemilih itu maksimal 800 di TPS. Tapi kalau untuk protokol kesehatan ada wacana diturunkan paling banyak 500. Bahkan kalau perlu ada ide juga 300. Jadi pertama adalah menghindari kerumunan di TPS itu. Kemudian selain itu adalah kalau dulu kan jam 7 sampai jam 1 urusannya. Kemungkinan besar agar tidak terjadi penumpukan, waktunya dipanjangin jam 7 sampai jam 4. Jadi artinya ada selang waktu, kemudian diperluas lagi rentang waktu. Ada juga wacana untuk memperlebar ruangan TPS. Itu harus kalau Nah itu ada juga ditambahin biliknya jadi biar orang nggak antri. Ada juga tadi idenya adalah pakai surat suara atau juga ada ide pakai kotak suara keliling. Jadi nanti petugas TPS-nya keliling rumah door to door gitu. Iya. Jadi daripada mereka takut misalkan ada yang takut atau ada yang khawatir terjadi penumpukan di TPS, jemput bola. Penggunaan masker juga. Ya itu bahkan ada wacana semua penyelenggara pemilu itu besok dari RI sampai TPS itu akan di rapid test. Ada wacana seperti itu. Tapi kita masih tunggu karena kalau itu terjadi juga anggarannya sangat besar. Iya, apalagi sampai swab ya. Kalau bisa sih swab. Iya sih, cuma kan anggaran mungkin. Ya minimal inilah apa namanya sabun sama inilah cuci tangan pakai sama masker. Tapi kita masih lihat karena belum keluar juga terkait tentang aturan teknis sesuai protokol belum keluar. Kita masih berpegangnya sama masa normal ketika tidak ada COVID sebelum pandemi gitu ya Pak. Itu memang ini baru satu-satunya sejarah kan pilkada diundur gara-gara bencana non alam. Kalau dulu kayak di tsunami atau gunung meletus sudah pernah. Nah, tapi kalau ini ternyata gara-gara virus terus tiba-tiba berubah total dan semua bahkan besok metode kampanye pun pasti akan berubah. Kan nggak bisa lagi diperkenankan orang kumpul di lapangan banyak desak-desakan. Besok ya paling mengandalkannya media sosial. Ya. Intinya diutamakan untuk kegiatan-kegiatan yang menghindari kerumunan.
KPU pun sama, sekarang rapat-rapatnya hampir semua pakai virtual, jadi virtual semua ya. Iya, jadi yang sudah berjalan sekarang ini rapat-rapatnya ke tingkat kecamatan tadi pagi kita rapat sama PPK. Jadi 70 PPK kita undang via Zoom, kemudian kita koordinasi untuk persiapan menjelang mereka, kita aktifkan kembali. Kita cek apakah di antara 70 orang itu masih ada yang sakit atau ada yang sudah punya pekerjaan lain. Kita tidak tahu, jadi kita pastikan mereka sudah sudah siap untuk kembali melanjutkan tahapan pilihan bupati. Itu berarti 70 PPS ya Pak ya? 70 PPK yang kecamatan iya. Nanti setelah itu PPS-nya ada 666 orang. Aturan mereka dari pertama dilantik itu sudah mendapatkan gaji Pak ya? Ini bagaimana ya? Yang PPK sudah 2 bulan kalau tidak keliru. Kalau PPS belum, karena PPS itu baru dilantik, besoknya langsung pandemi ditetapkan, langsung ditunda, SK-nya langsung ditarik. Jadi makanya ini, tapi alhamdulillah tadi informasinya PPS juga dari PPK masih menunggu. Intinya dari penyelenggara kita siap standby dengan protokol kesehatan, memastikan coblosan itu terjadi 9 Desember. Oke Pak, untuk tahapan pemilu bupati di Pemalang sendiri, kalau kita melihat jadwal kan dari tanggal 1 sampai 6 Mei verifikasi administrasi, tanggal 10 sampai 12 Mei penyampaian syarat dukungan, sampai ke rekapitulasi dukungan. Ini aturan bulan Mei ini sudah kelar ya Pak? Iya, kalau normal. Sampai saat ini informasi di KPU sendiri? Kalau ini kan akan ditunda, jadi kalau pencalonan bupati itu baru kita mulai bulan September. Pendaftaran atau pencalonan? Iya, pendaftaran sampai ditetapkannya jadi calon itu bulan September. Jadi September, Oktober, November, hampir 2 bulan lebih itu pemilu kampanye. Tapi ada wacana juga kampanye suruh dipadatkan, dipersingkat biar mengurangi resiko orang berkerumun. Cuma kan kita nanti lihat ini Pak, jadwal untuk bulan Juli aturan kita sudah tahu nih siapa bupati kita, calon-calonnya ya. Harusnya iya. Nah ini berarti mundurnya untuk siapa? Kita harus tahu calonnya berarti bulan apa Pak? Nanti September. September sudah mulai ada pendaftaran ke KPU. Berarti nanti mungkin sebelum Desember berarti ya? Kan yang jelas aturan itu 2,5 bulan itu kampanye. Dan 3 hari sebelum kampanye itu calon sudah ditetapkan. Jadi nanti bulan September itu pendaftaran sekaligus nanti kan biasanya 1 bulan kita verifikasi, kemudian kita cek kesehatan. Nanti sebulan kemudian setelah September, berarti Oktober biasanya sudah, kalau secara jadwal normal sudah ditetapkan calon-calonnya, paslonnya. Misalkan ada 2, 3, 4, 5 calon sudah jelas. Habis itu besoknya 3 hari kemudian bisa kampanye. Bayangin kampanye saat pandemi. Nah ini yang makanya akhirnya tidak hanya KPU yang harus merubah strategi sosialisasi, strategi partai juga dituntut untuk punya terobosan agar berkampanye dengan standar protokol pencegahan COVID. Ini yang menarik sebenarnya. Jadi kalau dulu misalkan ramai di lapangan, mungkin ke depan sosial media sangat berperan. Atau misalkan kampanye-kampanyenya hari ini pasti salah satunya bicara cukup terkait kesehatan. Itu menarik. Jadi ini topik ya? Iya, jadi baju kampanye juga kan bisa menarik, nanti besok muncul kabar-kabar COVID dan lain-lain. Jadi kita lihat, ini memang menarik pilkadanya karena belum pernah. KPU juga dibalik bikin terobosan agar intinya walaupun pandemi kita ingin memastikan bahwa masyarakat tidak boleh pesimis bahwa pilkada tidak bisa berjalan. Jadi tetap kita akan fasilitasi masyarakat, kita akan melayani masyarakat, calon juga pemilih bahwa bisa nyoblos ke TPS dengan aman. Karena kita sudah merancang desain coblosan yang memenuhi standar protokol kesehatan. Nah itu yang PR yang kita bersama. New normal gitu. Iya, kalau bahasanya kayak gitu. Oke Pak, sampai saat ini ada partai atau koalisi partai yang sudah datang ke KPU atau orang independen yang sudah
konsultasi ke KPU. Kalau independen kan sudah nggak ada, karena kemarin. Tapi ini kan pendaftaran masih kalau ada waktu. Pendaftaran independen sudah selesai. Sudah selesai. Dulu kan bulan Februari. Jadi nggak berbarengan dengan ini. Iya, jadi sudah selesai. Jadi di Pemalang tidak ada calon independen. Yang ada nanti calon dari partai. Sampai hari ini belum ada karena partai pun masih mengamati sebenarnya, masih melihat ini pilkadanya kapan, masih nunggu kan. Tapi orang partai pun belum ada yang konsultasi. Nanti biasanya mendekati. Kan partai pasti masih sibuk konsolidasi internal mereka untuk menetapkan nama-nama calon. Gitu. Jadi kita masih teknis saja, teknis menyiapkan misalkan daftar pemilih. Kira-kira Pemalang daftar pilihnya berapa, laki-laki berapa, terus persebarannya gimana. Nah, itu nanti lagi Juli nanti, awal Juli kita coklit ke lapangan, kita sensus, kita pastikan mereka yang warga Pemalang yang punya hak pilih itu siapa saja dan siap mencoblos. Habis itu kita sosialisasi terus. Bagus, ini kan divisi sosialisasi. Iya. Sampai saat ini apa yang sudah dilakukan, Pak? Yang saat pandemi ini. Iya. Dari KPR itu ketika pandemi semua kabupaten diperintahkan untuk bikin kampanye edukasi terkait protokol kesehatan. Jadi apa namanya? Jadi kita ikut-ikutan sosialisasi agar masyarakat rajin cuci tangan, pakai sabun, terus kemudian pakai masker. Bahkan di depan gedung KPU itu, kantor KPU juga dibikin tempat cuci tangan. Jadi akhirnya kontennya itu disambung-sambungin aja lah. Intinya kita pastikan bahwa KPU juga mendukung pemerintah dalam penanggulangan COVID. Nah, termasuk kita juga amati tadi penambahan jumlah perantau juga kita lihat terus. Karena data itu kan penting. Karena sebelumnya tidak ada yang punya data itu. Iya. Nah, sekarang gugus tugas kan punya. Dan itu bermanfaat banget buat KPU karena kita bisa memetakan potensi golput misalkan, bisa tahu orang-orangnya di mana, kecamatan mana kita tahu. Kan dari situ bisa kelihatan yang perantaunya paling banyak. Misalkan Pemalang Selatan nih. Pemalang Selatan. Dari dulu Batu Kumpul ya. Belik itu besar itu. Belik, Bandar Bulang. Kalau di selatan itu di utara itu kayak Taman. Dan Batu Kumpul dan Belik sendiri kan merupakan partisipasi terendah kalau rendah atau Belik yang selatan itu memang Moga itu kemarin di pemilu 2019 itu hanya 2 desa yang partisipasinya 65%. Yang desa mana aja, Pak? Itu Banyuudal sama Moga. Yang lainnya 8 desa yang lainnya di bawah 65. Ternyata kalau kita lihat di gugus tugas datanya memang karena mayoritas penduduknya memang usia produktifnya merantau. Jadi kita akhirnya jadi ngerti. Sosialisasi waktu pemilihan presiden kemarin boleh dikatakan turun ke lapangan. Nah ini bagaimana ini? Nanti kalau pas sosialisasi cara coblos, cara ini. Nah itu memang gimana itu metodenya? Yang sampai hari ini jadi wacana di tingkatan KPU ya kita lagi menyusun konten-konten yang bisa yang bisa disebarkan lewat sosial media. Itu atau sosial media. Iya. Jadi intinya karena kita memang dianjurkan untuk tidak kontak dengan banyak orang, untuk agar KPU tidak dianggap sebagai salah satu klaster penyebaran virus corona. Nah ini kan PR-nya beratnya di situ. Tapi kita juga harus memastikan bahwa masyarakat itu tahu bahwa 9 Desember itu besok coblosan. Itu yang PR. Dulu kan tahunnya September, terus ada COVID, pasti masyarakat kan konsentrasinya ke COVID, ke ekonomi kan. Terus tiba-tiba Desember. Nah ini kan kita harus sosialisasi baru. Kita harus bikin spanduk 9 baru. Desember ya Pak? Iya. 9 Desember hari apa ya? Apakah sama Rabu? Kayaknya sama, Rabu biasa sama. Oke Pak, ini masa pandemi. Terkait dengan money politik, rawan nggak? Nah ini kan rame juga kemarin. Jadi pandemi itu kan salah satu yang rame adalah penyaluran bansos. Banyak wacana atau banyak di media terutama banyak masyarakat mengeluhkan banyak pemerintah daerah yang menggunakan bansos itu untuk salah satunya untuk pencitraan atau kampanye terselubung. Tapi kalau di Pemalang sih alhamdulillah aman tidak ada. Nah itu jadi wacana. Jadi apakah pandemi ini digunakan untuk calon bupati untuk berkampanye? Tapi kalau menurut KPU sih
itu dikembalikan ke aturannya. Kan pada dasarnya hari ini kan belum sampai tahap pencalonan. Itu untuk persoalan penyaluran bansos itu wewenang pemerintah, kita tidak bisa, dan susah untuk susah untuk ini ya Pak ya. Tapi yang jelas prinsipnya adalah COVID ini memang merubah banyak hal di masyarakat, bahkan di pemilu juga berubah hal teknisnya, bahkan penundaannya. Jadi kita tidak terlalu konsen sana. Kita lebih konsen bagaimana agar tahapan-tahapan yang kemarin tertunda bisa segera kita mulai dan hasil tetap optimal, tetap maksimal. Karena jangan sampai masyarakat gara-gara pandemi ini kemudian malas ke TPS, alasannya takut corona. Yang PR kita di situ. Perubahan kegiatan, perubahan tata cara mempengaruhi anggaran ya Pak? Jelas, karena kan sebelumnya kita tidak menganggarkan misalkan alat cuci tangan di TPS. Nah, besok kalau ini di TPS harus ada alat cuci tangan, kemudian ada sabunnya, kemudian ada masker. Semua penyelenggara di lapangan harus pakai masker. Atau mungkin kalau di daerah-daerah yang zona merah mungkin harus pakai APD. Itu kan luar biasa. Karena di TPS itu kan ada 7 orang plus 2 anggota Linmas, berarti ada 9 orang, 9 masker satu TPS. Di Pemalang itu kemarin kita susun jumlah TPS-nya dalam kondisi normal itu 2.515 dalam kondisi 2.515 kali 7 orang ditambah 2 orang Linmas kali itu biliknya ya Pak ya? Iya, jadi berapa? Kalau mereka harus pakai masker, berarti kita harus menyediakan maskernya berapa? Sabunnya berapa? Airnya gimana? Terus kalau harus pakai APD berapa? Miliar. Jadi memang sangat besar. Makanya kita berharap COVID ini bisa selesai, pengennya normal kembali. Jadi takutnya ketika pemilu dilaksanakan tiba-tiba kok malah naik positif. Jangan sampai seperti itu. Kita berharapnya selesai lah. Alhamdulillah data terakhir kan di Pemalang sampai hari ini saya lihat masih ada 3 yang dirawat. Iya, dari sekitar 28 yang positif, 5 dirawat. Trennya bagus Pak kalau di Pemalang sendiri. Ya kita moga-moga berharap cepat jadi zona hijau lah, biar aktivitas masyarakat, terutama aktivitas KPU di lapangan juga lebih enak. Jadi kita nggak was-was ketika ketemu sama warga misalkan untuk sosialisasi atau untuk mencoklit, kita nggak was-was kita akan menjadi bagian dari si penular atau yang menjadi masalah itu. Oke Pak, sebelum kita tutup mungkin ada apa yang harus masyarakat tahu nih terkait dengan pemilihan Bupati Pemalang tahun 2020 nanti tanggal 9 Desember. Apa yang perlu diketahui oleh masyarakat sekaligus sosialisasi? Monggo. Yang jelas pilihan Bupati 2020 ini baru, jadi ada atau berlangsung di masa pandemi. Tapi masyarakat tidak perlu khawatir bahwa gara-gara pandemi kemudian enggan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih. Karena bagaimanapun masa depan 5 tahun ke depan itu ditentukan tanggal 9 Desember besok. Kalau Bapak Ibu semua teman-teman adik-adik menggunakan hak pilihnya dengan baik, maka masa depan Pemalang juga akan baik, ya kan. Yang jelas KPU itu sedang menciptakan desain tata cara pencoblosan, kampanye, pemungutan suara dan lain itu dengan standar kesehatan protokol yang ketat untuk mencegah COVID. Jadi kita pastikan bahwa semua tahapan yang kita lakukan itu tidak asal, gitu kan. Itu salah satu tujuannya adalah agar memastikan penyelenggaranya sendiri dari KPU, PPK, PPS sampai nanti petugas TPS, pemilihnya ataupun nanti pasangan calon bupati dan wakil bupati, tim sukses dan semuanya itu, terutama pemilih di desa-desa itu semua aman, tidak tertular oleh COVID. Jadi kita akan pastikan bahwa semua tahapan yang kita kerjakan itu sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh WHO. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Tapi sebelum saya tutup ini mungkin subscriber penonton KPU itu komisioner siapa saja sih, ketua siapa aja bisa dikenal di sini. Jadi komisioner KPU kabupaten itu jumlahnya 5 di Indonesia. Setiap kabupaten atau kota itu jumlahnya 5. Jadi kalau di Pemalang itu
ada ketuanya Pak Mustafirin, itu orang Petarukan, itu ketua KPU. Kemudian ada divisi yang ngurusin masalah hukum, ngawasi atau bisa tentang hukum lah, hukum tentang pemilu pelaksanaan itu ada Pak Wahyono, orang Ulu Jami. Kemudian ada divisi lagi yang ngurusin masalah teknis coblosan, itu divisi namanya Pak Harun Gunawan, itu orang Comal. Ada juga divisi data informasi atau divisi yang ngurusin masalah daftar pemilih tetap misalnya, yang ngurusin biasanya Bapak Ibu tuh lihat daftar nama ditempel di balai desa isi daftar pemilih, itu beliau namanya Bu Aida Yuni Rahmawati, itu di Kebun Dalem Malang. Kemudian terakhir saya adalah anggota KPU yang tugasnya sehari-hari untuk ngomong masalah pemilu pilkada, misalkan ngomongin bagaimana masyarakat nyoblos, itu namanya divisi sosialisasi. Jadi lebih suka di lapangan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan masyarakat semakin sadar akan apa namanya demokrasi, khususnya di Kabupaten Pemalang tanggal 9 Desember. Iya. Jangan lupa. Dan saya berharap terutama perantau ini. Wah, jangan. Walaupun nanti mereka pulang ke Jakarta lagi, tapi bisa ingat di 9 Desember. Bisa. Nah, gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.